Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, masih seputar dengan Canva. Nah, untuk bab ini kita tutorialnya adalah cara membuat logo ya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi apa itu logo ya. Teman-teman, di Canva ini tidak hanya cuma buat editing semata, tapi teman-teman juga bisa membuat logo yang tanpa harus menggunakan laptop ya. Harus menggunakan Corel Draw atau Photoshop foto apa itu yang di aplikasi yang digunakan di komputer itu. Nah, teman-teman cukup pakai Canva aja bisa membuat logo. Nah, sebelum kita membuat logo ada tips ya yang sudah pernah saya ketahui, yaitu untuk cara membuat logo itu harus tentukan dulu temanya. Misalkan tema kita mau buat logo tentang all shop atau membuat produk kita gitu ya, atau mungkin toko makan atau warung makan gitu, toko roti gitu. Nah, untuk membuat logo itu sendiri kalau bisa jangan terlalu ramai ya, jangan terlalu banyak icon, jangan terlalu banyak elemen, karena untuk logo itu sendiri adalah untuk menggambarkan apa misalkan apa produk kita gitu ya. Jadi dia simple tapi bisa langsung dimengerti gitu ya. Nah, coba kita searching di sini, coba ada enggak ya contoh logo. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini banyak banget contoh-contoh logo. Teman-teman bisa buat tambah inspirasi dari sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa logo itu dia nggak terlalu rame, nggak terlalu misalkan banyak icon, elemen gitu, tapi dia sedikit tapi langsung tahu gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sedikit tapi dia langsung bisa dimengerti gitu. Misalkan ini cantik lokal. Nah, dia cuma ada beberapa elemen aja, dan yang di bawah ini misal studio brand ya. Nah, di sini studio brand misal, atau desain brand gitu ya. Nah, ini adalah contoh logo, tapi di sini kebanyakan yang pro ya. Karena kalau pro itu kelebihannya banyak sih. Kalau misalkan mau dicetak atau mungkin mau buat logo apa gitu, kalau di pro itu resolusinya bisa dinaikkan ke 3 kali lipat, yaitu 15 banding 15.000. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja, kita klik tanda silang. Nah, ini kita sudah lihat contohnya ya, atau untuk cari inspirasi teman-teman bisa melakukan searching seperti ini. Nah, kita klik tanda silang ini dulu. Setelah itu kita kembali, terus kita ini batalkan. Ini kita langsung masuk ke beranda, klik beranda bawah ini. Nah, setelah itu kita klik tanda plus ya, seperti biasa. Kita buat ukuran khusus. Nah, untuk buat logo ini rata-rata dia menggunakan ukuran square ya. Nah, kita klik ukuran khusus. Ukuran square ini kalau di Canva biasa dia hanya mentok 5000 banding 5000 ya. Nah, lebih dari ini tidak bisa. Buat desainnya ini tidak berfungsi. Tapi kalau pro, teman-teman nanti waktu nge-save atau waktu mendownload bisa dinaikkan resolusinya menjadi 3 kali lipat. Nah, itu kalau dicetak nanti hasilnya pun tetap bagus. Tapi meskipun pakai yang biasa ini, kalau cetaknya nggak terlalu besar logonya, misalkan mau buat logo snack gitu ya, kecil kayak gitu, seukuran kartu makan atau lebih kecil, itu tetap hasilnya juga bagus. Nah, langsung aja di sini kita klik yang ukuran 5000 banding 5000 ya. Nah, kalau udah, kita masuk ke kanvas putih ya. Nah, di sini kita mulai desain kosong aja. Kita klik bagian sini seperti biasa ya. Nah, tunggu. Klik bagian sini. Terus kita masuk ke kanvas putih. Nah, kalau udah masuk ke dasarnya seperti ini, kita kecilkan, kita cubit, kita tarik ke dalam, kita kecilkan. Nah, kita kalau mau buat logo, dasarnya ini bisa buat yang netral ya, karena biasanya kalau logo itu kan dia ada yang pakai bulat, atau mungkin nanti dasarnya ini kan kita potong ya, kita hapus backgroundnya ya. Nah, jadi bebas teman-teman mau menggunakan dasar apa ininya.
Yang penting kalau bisa yang polosan aja, jangan yang campuran atau degradasi ya. Jadi nanti saat pemotongan gambar itu lebih mudah. Nah, baik, di sini saya pakai warna putih aja. Nah, langsung di sini saya mau coba buat contohnya tunggu. Di sini saya mau ganti yang pro dulu aja ya. Soalnya saya belum menyiapkan bahan atau untuk membuat logo. Di sini saya mau ganti yang pro. Saya kembali dulu yang ke beranda ya. Ini menu. Oh, ini udah di pro deh. Di sini udah pakai yang pro. Oke, kita lanjut aja ke desain sini. Nah, kalau teman-teman pakai yang biasa nggak apa-apa, tapi sebelum mengedit, teman-teman pastikan udah tahu dulu ya apa yang mau dibuat. Misalkan mau buat toko ini, teman-teman harus siapkan dulu elemen-elemennya, karena waktu kita cari di elemen sini, coba kita klik tanda plus di sini ya. Kita klik di sini, misalkan teman-teman mau buat seputar kecantikan ya, atau skincare kan kaitannya dengan beauty, kecantikan. Nah, coba kita klik yang beauty. Nah, tunggu. Nah, kalau pakai yang biasanya itu tunggu. Kita klik dulu. Nah, misalkan teman-teman pakai yang biasa, ini tuh berbayar biasanya. Nah, karena kalau logo itu biasanya bagusan pakai yang bergaris-garis gini ya teman-teman, bukan yang berwarna seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya bagusan lebih ke yang bergaris gini. Nah, terus kita lanjut ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, misalkan mau buat logo tapi kanvanya masih biasa, teman-teman cari dulu di Google. Habis itu setelah ke Google, teman-teman hapus background dulu. Misalkan teman-teman mau buat seputar kecantikan, teman-teman bisa cari yang seperti ini terus dihapus background. Jadi nanti teman-teman tidak perlu bingung lagi saat mengedit ya. Nah, di sini saya mau buat seputar kecantikan gitu ya. Jadi saya pakai yang ini aja. Nah, saya klik. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita kalau logo itu kan sebisa mungkin kita cari yang simple tapi sudah bisa dimengerti oleh semua orang gitu ya. Nah, kita paskan dulu. Enaknya pakai Canva Web tuh di sini ada garis bantunya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu garis kecil ini ya, yang ungu sama biru ini. Nah, ini tandanya sudah simetris ya. Kalau udah sama-sama pas gini, nah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, coba kita tambahkan yang lain. Atau mungkin kita buat tulisan ya. Nah, coba ini kita balik dulu. Nah, untuk balik kita cari ke tombol balik. Nah, seperti ini. Kita balik yang pakai horizontal. Nah, atau mungkin nanti bisa dikecilkan. Nah, setelah seperti ini, coba di sini saya mau langsung buat tulisan aja. Kita tambahkan teks. Nah, di sini kita bisa tambahkan judul. Nah, kita di sini saya mau pakai nama saya gitu ya. Misalkan gini aja deh. Kita perbesar, kita ganti font. Nah, ganti font teman-teman klik yang font ini ya. Setelah itu teman-teman bisa cari apa yang kira-kiranya bagus untuk produk teman-teman. Saya pakai yang agak Latin ini. Setelah itu klik tanda silang. Nah, seperti ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Kita perbesar dulu. Atau ini kita kecilkan. Kita kecilkan dulu. Nah, coba kita perkecil dulu gini. Nah, setelah itu kita bisa duplikat lagi karena nama saya Iis ya. Saya mau buat seperti ini, terus kita duplikat lagi. Coba di sini kita ganti S. Nah, seperti ini. Tunggu, di sini saya mau double dulu, saya duplikat. Nah, seperti itu. Terus di sini saya mau tambahkan lagi. Dan di sini yang i keduanya biarkan gitu aja. Terus di sini S-nya juga mau aku duplikat. Nah, seperti ini. Kalau sudah di sini coba kita aturnya, coba gimana ya? Nah, gini juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah seperti ini mungkin kita kasihkan tulisan yang lain ya.
Coba kita tambahkan tulisan kita bisa duplikat ini aja daripada kita masuk ke menu teks. Kita tambahkan beauty gitu ya. Nah, kita tinggal perkecil dan perbesar. Kita kembali ke klik bagian luaran sini ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tarik, ada Kang Cilok lewat. Nah, kita tarik ke dalam sini. Setelah itu teman-teman bisa ganti fontnya atau model fontnya ya. Coba kita tarik ke bawah sini dulu. Nah, kita ganti font. Nah, kita klik tombol font. Misalkan di sini saya pakai yang ini ya, saya coba pakai yang ini. Nah, kita klik tanda silang. Nah, ini kebesaran coba kita ginikan dulu, terus ini gini ya. Nah, misalkan seperti ini, terus coba kita perkecil. Nah, coba seperti ini ya. Nah, tunggu, lanjut lagi. Nah, setelah seperti ini, kalau misalkan ini nggak jelas, kita coba ganti font lagi ya, biar karena kalau namanya logo itu agar mudah dibaca sama orang ya, terus agar mudah dipahami. Nah, coba kita pakai yang kayak gini, atau terlalu biasa ya. Tunggu, kita cari yang coba kayak gini. Nah, coba seperti ini ya, atau buffalo, Binadik aja lah, ini aja. Nah, tapi terlalu tipis, bisa ditebelkan nggak ya? Saya coba pakai yang font ini ya. Terus kita masuk ke tombol format, kita klik. Oh, dia nggak bisa ditebelkan, ada Kang Cilok. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman tinggal kasih nih, mau dikasih background apa. Nah, biasanya backgroundnya itu dia berbentuk bulat ya. Nah, kalau sudah ini kan sudah kelihatan hidup ya. Tadi kalau cuma gambar ini aja kelihatannya kayak masih kosong gitu ya. Kalau di sini itu kayak sudah gimana ya, seninya itu sudah ada gitu ya. Nah, di sini artinya E is beauty. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat logo itu, upayakan teman-teman udah tahu temanya. Terus kalau bisa setiap elemen itu ada artinya gitu, biar bermakna, orang yang lihat pun juga tertarik gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa kasih, misalkan kita tambahkan yang elemen, kita masuk ke tombol elemen, kita cari bulat coba ya, kita cari bulat. Nah, kalau sudah seperti ini, coba kita cari yang bulat gold misal. Nah, bulat gold, karena saya suka yang warna kayak keemasan gitu ya, biar bersih. Misalnya kita kayak punya tujuan agar produk kita ini bisa bersinar kayak emas gitu misal ya. Nah, coba kita pakai yang ini. Nah, ini kita perbesar coba ya, kita paskan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah simetris. Terus kita tambahkan untuk backgroundnya, coba kita pilih ini terlalu rame. Coba kita cari yang ini, kita coba pilih yang ini ya. Nah, kalau udah seperti ini di tengah-tengah gini juga udah bagus ya, atau mungkin kita perbesar lagi seperti ini. Coba kita sampai di luar. Nanti kalau pas dipotong biar dia itu tetap ada backgroundnya. Nah, coba kita simetriskan dulu ya, biar benar-benar pas antara kanan, kiri, dan bawah. Oke, nah ini udah simetris ya. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, teman-teman masih dalam posisi seperti ini, tinggal cari tombol yang mundur ya. Kita masuk ke posisi, kita cari tombol posisi. Nah, kita cari yang posisi sini ya. Nah, klik yang posisi, terus kita klik yang mundurkan. Nah, mundur seperti ini. Nah,
dia sudah muncul ya. Nah terus kalau misalkan teman-teman mau buat kayak ada belakangnya, kayak ada mungkin kombinasi warna, teman-teman juga bisa tambah lagi di sini di elemen, terus cari yang mungkin kayak garis atau line gitu ya, atau coba kita klik yang brush. Kita coba cari yang gelombang deh, gelombang. Nah kita coba cari yang garis-garis lembut. Coba kita pakai ini ya. Nah coba kita tambahin ini sedikit kayak gini. Coba kita buat seperti ini, atau ini ya. Nah kita kecilkan dikit apa. Nah seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman sudah bisa save ya. Nah ini sudah bisa memunculkan logo, atau yang di tulisan sini teman-teman bisa dipertebal lagi. Nah terus yang di sini juga bisa diduplikat lagi, dipertebal. Yang orangnya ini, tunggu, kita ini dimundurkan dulu. Coba kita silang, kita mau, kalau coba ini yang icon manusianya ini, coba kita klik yang duplikat. Nah di sini lebih menonjol ya. Nah kalau coba yang beauty-nya ini, coba kita duplikat, dia jadinya seperti itu. Nah oke, kalau yang ini diduplikat. Nah udah gini aja. Kalau udah seperti ini, kalau misalkan teman-teman mau tambahkan icon lain bisa. Nah saya mau yang seperti ini aja, dan ini kita bisa dikebelakangkan lagi. Coba kita cari yang posisi, klik mundur. Nah teman-teman bisa buat yang seperti ini, atau mungkin yang ini kita bukan yang ini, kita ganti warna hitam kali ya. Coba kita klik yang lingkar atau bulat hitam. Nah coba kita klik yang ini. Nah kita perbesar. Nah coba, kalau ini tuh terlalu tebal aku rasa ya, yang ini. Coba kita hapus dulu, kita coba kasih yang ini. Kita paskan dulu seperti ini. Nah mungkin gini aja, bisa langsung kita simpan ya. Nah setelah seperti ini teman-teman bisa save. Nah untuk save-nya seperti biasa, klik seperti ini ya. Nah di sini tuh juga ada artinya ya. Misalkan ini kan untuk beauty skincare. Nah di sini itu seperti awan gitu ya. Dan ini adalah nama kita. Dan ini beauty. Kalau kecantikan kan untuk kecantikan ya. Dan ini manusianya. Nah gitu. Setelah itu kita simpan, klik tanda panah ke atas. Nah kita klik yang unduh. Nah ini kan karena saya pakai pro ya. Kalau pro kita bisa resolusinya kita naikkan segini. Misalkan mau ya, kalau misalkan yang biasa dia akan 1000 banding 1000 ya. Nah kalau ini bisa dinaikkan sampai 3 kali lipat, dan di sini bisa langsung auto klik yang latar belakang transparan. Jadi dia langsung auto kehapus ya, apa namanya itu, backgroundnya. Nah kita klik yang transparan karena saya pakai yang pro ya. Kalau misalkan teman-teman bukan pro, tetap masih bisa dihapus background pakai Google Remove Page ya. Nah jadi nggak ada kendala mau pakai yang biasa, mau pakai yang pro itu sama aja. Cuman kalau yang pro itu kita lebih mudah, semua bisa diakses dari Canva-nya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai yang biasa, teman-teman ya yang seperti yang saya sampaikan pada awalnya tadi, siapkan dulu elemen-elemennya. Nanti kalau pas di Canva-nya tinggal teman-teman itu mengedit ya, tata letaknya, backgroundnya gitu. Pokoknya apa yang nggak ada di elemen, teman-teman bisa cari dulu di Google, habis itu dihapus backgroundnya, lalu diedit. Nah langsung aja kita klik unduh ini. Nah ini baru proses untuk
mengunduh ya. Ini baru proses menyiapkan desain. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman klik yang download. Nah, sambil menunggu, kalau nggak bisa teman-teman klik yang di sini ya. Kalau misalkan di sini tadi nggak ada klik download. Nah kalau di sini udah muncul tulisan buka berarti udah berhasil. Kita klik dibuka. Nah, kita lihat hasilnya. Karena ini udah auto dihapus backgroundnya, otomatis di sini akan hitam. Nah, untuk agar kita tahu, coba kita langsung bagikan. Kita coba bagikan ya. Kalau enggak, teman-teman bisa langsung dibuka ke galerinya. Nah, saya masuk ke sini. Nah, kita coba kirim. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi dia auto Jadi dia auto langsung kehapus backgroundnya. Tadi kan backgroundnya putih ya. Nah, di sini udah hitam, tandanya udah kehapus backgroundnya. Nah, ini adalah cara atau tutorial membuat logo ya. Nah, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.